Hukum itu apa sih? Upaya hukum dulu ya. Nah, ada yang tahu nggak upaya hukum itu apa? Nah, coba ya. Ada yang tahu nggak upaya hukum itu apa? Coba diketik ya. Kira-kira apa upaya hukum itu? Mana nih? Apa yang dimaksud dengan upaya hukum? Ada yang tahu nggak? Nah, jadi upaya hukum itu ya, teman-teman, adalah suatu bentuk perlawanan gitu ya. Saya katakan sebagai suatu bentuk perlawanan ya. Perlawanan siapa ya? Perlawanan masyarakat gitu ya, atau perlawanan para pihak gitu ya, yang tidak puas ya, yang tidak puas ataupun ingin mencari keadilan gitu ya. Nah, itu bagus itu, usaha untuk mencari keadilan di mata hukum. Nah, ya. Baru mau saya jelasin ya. Ternyata udah dijawab sama Fajar. Saya catat ini, bagus ini. Salah satu cara untuk menyelesaikan masalah melalui jalur perlawanan. Oke, ya, tadi ya bagus sekali ya. Nah, jadi itu. Jadi lewat jalur hukum. Jadi nanti misalnya kita ketika jadi lawyer gitu ya, atau kita sendiri sebagai seorang pengusaha ya, atau misalnya nanti ada kaitannya dengan pajak gitu ya. Nah, kita harus lihat gitu ya. Pertama kita lihat hukumnya, kita analisa dari segi hukumnya. Nah, kalau itu kemudian kita merasa bertentangan gitu ya, kita merasa tidak sesuai ya antara hukum yang, selamat siang ya Rashid. Wah, Rashid ini saya jarang ketemu ya. Rashid ya. Oke. Oke, selamat siang, selamat gabung ya. Nah, jadi apa tadi upaya hukum yang harus kita kedepankan dalam melakukan sebuah perlawanan. Jadi gini ya, tidak semua penetapan gitu ya, keputusan ya, perbuatan, tindakan dari aparat pajak itu benar gitu ya. Nah, termasuk juga kalau kita lihat dari hukum administrasi negara secara luas gitu ya, hukum administrasi negara secara umum gitu ya. Memang hukum ini telah memberikan sarana gitu ya untuk melakukan perlawanan secara hukum, dan itu merupakan hukum gitu, itu merupakan suatu yang legal, suatu yang dalam kaidah hukum ya. Jadi jangan dikira bahwa kita itu sedang tidak taat hukum, tidak ya, justru dengan kita menempuh jalur hukum, nah kita sedang menjalankan hukum gitu ya, kira-kira gitu ya. Karena kan jangan sampai gitu ya, pemerintah juga salah gitu ya, penegakan hukum juga salah ya. Nah, kita lah nanti lawyer yang akan mengawalnya ya dalam bentuk upaya hukum. Karena nanti ada yang di luar upaya hukum. Nah, ini yang harus kita hindari. Yang di luar upaya hukum itu apa? Ya misalnya ya, melakukan tindakan-tindakan yang justru melawan hukum terhadap suatu keputusan atau tindakan pemerintah ya. Misalnya ya demo sih sebenarnya ada, selama itu udah di dalam koridor hukum ya masih bisa gitu ya. Tapi kalau sudah demo anarkis ya kan, marah-marah ya, ngamuk-ngamuk ya kan, dia dikenain pajak misalnya ya, ngamuk-ngamuk gitu kan, mukul-mukul petugas pajak. Nah, ini bukannya menjadi sebuah upaya hukum, ini menjadi sebuah perbuatan melawan hukum. Buntut-buntutnya dia dihukum gitu ya, masuk ke ranah pidana gitu kan. Makanya di sini penting sekali ya buat teman-teman untuk memahami. Dan ini memang suatu hal yang agak perlu didalamin gitu ya. Kenapa? Karena upaya hukum di bidang perpajakan ini sedikit berbeda gitu ya, sedikit berbeda dengan upaya hukum di bidang hukum lainnya ya, seperti misalnya di bidang hukum perdata kita mengenal yang ada yang namanya gugatan ya. Gugatan, walaupun itu sebenarnya cukup ribet juga gitu kan, karena itu kan ada hukum acaranya gitu ya. Sama lah, semua upaya hukum juga perlu pendalaman gitu, terutama kaitannya nanti dengan hukum pajak gitu ya. Jadi langsung aja gini ya. Nah, yang perlu saya langsung ke sini ya, coba diperhatikan di sini ya, law enforcement. Jadi yang di law enforcement ya, atau penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak itu ada 2 ya, dan teman-teman harus bisa nanti memilihnya ya, ketika memilih dan memilah gitu ya.
Apakah semua perlawanan dalam proses hukum dikatakan upaya hukum? Iya, ya. Selama dia di dalam proses hukum, ya, artinya menggunakan sarana-sarana seperti ini ya. Nanti kita lihat ada sarana banding, ada sarana keberatan, ada sarana gugatan, ada juga yang namanya perlawanan ya, ada juga nanti yang namanya sanggahan, macam-macam ya, makanya ini dicatat ya. Ada yang namanya sanggahan, ada yang namanya eh udah itu aja ya. Ada keberatan, banding, gugatan, ya PK ya. Ada lagi nanti yang namanya PK ya, peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Nah itu saluran-saluran hukum ya yang sudah disediakan oleh hukum positif kita dan itu harus kita manfaatkan gitu ya. Karena kalau kita menggunakan saluran yang lain, artinya di luar hukum, nah itu bisa-bisa nanti kita yang terkena perbuatan melawan hukum gitu ya. Nah, ya. Misalnya contoh kasus yang paling ekstrim itu ada kan di Lampung gitu ya. Ada petugas pajak menagih pajak gitu ya. Nah, itu si penanggung pajaknya merasa kesel ya, ditikam ya kan. Ditikam dengan pisau ya. Akibatnya si penanggung pajak ini ya malah dia berurusan dengan hukum gitu kan. Harusnya kalau dia tahu hukum, dia belajar ya di fakultas hukum gitu ya. Dia kan berpikir gitu ya, saya merasa terzolimi ini dengan tagihan pajak sebesar ini. Nah, dia harusnya menggunakan upaya hukum macam-macam nanti ya. Ada banding, ada gugatan, ada pembetulan ya, ada penghapusan sanksi ya. Nah, ya. Jadi banyak itu. Bahkan nanti bisa juga menggunakan sarana peradilan-peradilan lain gitu ya. Sarana-sarana peradilan lain yang ada di luar peradilan pajak gitu ya. Ada yang namanya peradilan tata usaha negara ya kan. Ada nanti juga mungkin bisa menggunakan saluran perdata gitu ya. Nah, perdata ya bisa ya. Jadi itu semua memang menjadi kelebihan dari upaya hukum ya, menjadi kelebihan dari upaya hukum dan memang harus kita semua mengarah ke upaya hukum gitu ya. Karena memang tadi itu ya, negara ya, termasuk aparatur pajak ya, tidak selalu benar gitu ya, tidak selalu benar ya. Karena kan mereka juga manusia ya, mungkin juga ada kekhilafan di dalam menetapkan pajak gitu ya, atau mungkin juga ada kepentingan-kepentingan ya, atau ada data-data yang tidak valid dan seterusnya. Nah, disitulah peranan kita untuk mengembalikan ya kan penegakan hukum pajak ini kepada tempatnya ya, kepada sebagaimana mestinya hukum dijalankan ya gitu ya. Nah, gimana nih? Ya, ngantuk nih. Aduh, ngopi enak ini ya. Saya belum ada kopi nih ya. Oke ya. Nah, jadi itu ya. Nah, berikutnya ini guys, coba diperhatikan di sini ya. Jadi secara umum ya dapat saya katakan penegakan hukum itu artinya tindakan yang dilakukan oleh aparat pajak itu ada dua ya, ada dua bidang ya, ada dua saluran yaitu pidana dan administratif ya. Nah, kita lihat bedanya apa pidana dengan administratif. Ya, bedanya apa pidana dengan administratif. Nah, kalau secara gampang gitu ya, pidana itu masukin orang ke penjara. Nah, gitu ya. Pidana itu masukin orang ke penjara ya, secara umum gitu ya, secara awam lah gitu ya. Kalau administratif itu memberikan ketetapan pajak ya, kurang bayar ya, atau memberikan denda administratif ya, Jadi kelihatan di situ ya. Nah, tapi nanti sebenarnya kalau secara ilmu hukum ya, tentunya yang dimaksud dengan pidana itu adalah penegakan pasal-pasal pidana ya, yang ada di Undang-Undang Perpajakan ya, yaitu di mana? Di pasal 38 ya, 39 ya kan, 40, 41 ya. Terus ya sampai dengan pasal 42 ya. Besok kita akan masuk ke pasal-pasal pidana ya. Nah, sedangkan penegakan hukum administratif tentunya adalah pasal-pasal administratif ya. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan antara pasal-pasal pidana dan administratif tentunya sifat kesalahannya ya, sifat kesalahannya. Sifat kesalahan administratif tentunya lebih ringan gitu ya dibandingkan dengan sifat kesalahan pidana ya. Biasanya sifat kesalahan pidana itu bersumber dari perbuatan jahat gitu ya, atau
disebut juga apa namanya kesengajaan ya, kesengajaan atau di situ ada niat jahat ya, ada niat jahat. Tapi ternyata di hukum pajak ini kita juga lihat nanti kelalaian juga masuk ke dalam unsur pidana ya. Nah, jadi memang kadang-kadang di beberapa pasal gitu ya, di beberapa kasus sepertinya ada irisan gitu ya, ada kesamaan kok. Misalnya tidak perbuatan tidak membuat NPWP gitu ya, tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak ya atau NPWP dan tidak mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak ya, PKP. Nah, ini masuk ke dalam ranah pidana gitu ya, masuk ke dalam ranah pidana ya. Nah, tapi nanti kita lihat ada juga masuk ke dalam ranah administrasi gitu ya, masuk juga ke dalam ranah administrasi ya. Nah, padahal jenis perbuatannya sama gitu. Apa yang membedakan? Nanti yang membedakan adalah yang disebut dengan mens rea ya. Mens rea. Mens rea itu adalah sifat kesalahannya. Kalau dia sengaja gitu ya. Kalau dia sengaja maka dia masuk ke dalam perbuatan pidana ya di pasal 39 ayat 1 Undang-Undang KUP ya. Tapi kalau dia tidak sengaja gitu ya, di situ hanya karena dia tidak tahu gitu ya, hanya karena dia memang apa namanya tidak tahu atau dia memang belum gitu ya, belum atau ada kesulitan gitu ya. Nah, maka di situ nanti hanya cukup dikenakan sanksi administrasi. Nah, kira-kira itu ya. Jadi biar langsung aja. Nah, berikutnya, jadi ada 2 gitu ya. Jadi ada berapa? Ada 2 jenis penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak gitu ya.